Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengentry pekerjaan untuk biaya operasional daerah, ya. Dan kita bisa menyesuaikan pengembalian kita di Kasda sehingga kita tahu berapa jumlah yang kita belanjakan dan berapa jumlah yang kita kembalikan sesuai dengan aplikasi. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman kemarin, tahun kemarin ya, banyak teman-teman yang masih bingung atau salah entry, dan sehingga kita kebingungan pada saat pengembalian di akhir tahun khususnya ya, pada saat semua total global dikembalikannya berapa. Nah, sini saya sudah menyiapkan aplikasi yang saya buat sendiri ya, saya juga akan sedikit cerita tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Banyak teman-teman yang mengatakan saya sudah maksudnya itu tidak mau berbagi, tidak mau sebenarnya sudah saya bagikan teman-teman. Dan apalagi yang membuat saya sakit itu saya disamakan dengan iblis atau Fir'aun ya kan. Kenapa? Karena dikira sombong gitu ya. Padahal ya saya selalu membuat teman-teman mudah. Di sini akan saya jawab bahwasannya dalam monetize ini saya tidak mendapatkan aksen apa-apa dari YouTube. Ya, di sini kita bisa lihat hanya 206 subscriber, kemudian jam waktu tayang itu 1374, sedangkan yang diperlukan 4000 penonton. Maksudnya itu durasinya 4000 menit. Jadi bisa dikalkulasi, terus subscribe-nya perlu 1000. Jadi nanti ada monetize atau bila ada sponsor gitu ya. Jadi saya menjawab saja di sini. Kemudian sehingga saya mohon jangan seperti itulah. Itu sangat mengecewakan sekali ya. Terus yang kedua, aplikasi ini saya dapat bukan dari dinas, tapi saya buat sendiri. Saya bukan orang dinas. Saya murni membuat aplikasi sendiri berdasarkan pemikiran saya untuk mempermudah laporan saya. Jadi yang saya share itu aplikasi murni buatan saya sendiri. Sebenarnya beberapa dulu dari teman, kemudian saya perbaiki, saya sesuaikan, kemudian saya percantik. Nah, akhirnya jadilah seperti yang teman-teman. Oke, itu hanya sedikit jawaban yang saya berikan kepada teman-teman terkait pertanyaan-pertanyaan yang saya dengar. Oke, nggak masalah ya. Oke, langsung saja kita akan membuat aplikasi maksudnya kita entrykan di sini sudah saya siapkan aplikasi yang saya buat sendiri. Nah, untuk membuat anggaran biar balance dengan pengembalian itu pertama kita harus merekap perencanaan alokasi penganggaran semester 1, yaitu mulai Januari sampai Juni di SIPKS tahun 2021. Ya, kita rekap di alokasi. Nah, ini kita rekap teman-teman. Kita rekap apakah mulai Januari sampai bulan Juni itu sesuai dengan penerimaan kita ya. Total jumlah perencanaan alokasi anggaran semester apakah sudah sesuai dengan penerimaan di semester ini. Nah, kalau saya sudah saya siapkan aplikasi, sehingga saya buat sendiri aplikasi untuk mempermudah saya dalam pelaporan ya. Nah, ini untuk semester 1 itu saya sudah sesuai dengan aplikasi yang ini, sudah saya sesuaikan. Jadi ini pengaruhnya pada saat penganggaran awal
itu kita harus sesuaikan dengan penerimaan kita per semester. Nah, jadi di sini sudah sesuai. Kemudian yang kedua, kalau sudah sesuai, entry kegiatan realisasi belanja di SIPKS 2021 Kota Surabaya. Apakah boleh buat laporan manual dulu? Boleh kalau kita sudah tahu perencanaan. Yang saya khawatirkan ketika kita membuat laporan manual, ketika kita entry di kegiatan realisasi, itu jumlahnya tidak sesuai dengan yang kita entrykan. Ini contoh, saya masuk ke anggaran honor, ini contoh ya, karena anggaran saya cuma 3, maklum, imut ya. Saya masukkan Januari, gitu ya. Nah, di sini itu kita mencari apakah realisasi yang kita buat itu sudah sesuai dengan ya sistem yang kita entrykan di sistem ini ya. Ini kita contohkan ya, kita contohkan gitu. Seandainya ini harganya itu 447.000 gitu, contoh. Nah, kemudian kuantitasnya harusnya realisasinya itu 12. Nah, tapi di sini kan tidak bisa. Hanya maksimal 8 karena sesuai dengan kuantitatif atau isi yang kita ajukan pada saat penganggaran awal dulu ya, berapa jam seharusnya. Kalau secara manual ya kan kita mengekspresikannya atau memasukkannya sesuai dengan realisasi, tapi di sistem ini mengacu kepada anggaran awal yang Bapak Ibu buat. Jadi silahkan disesuaikan kembali, kemudian baru kalau sudah benar jumlahnya, maka Bapak Ibu tulis atau Bapak Ibu catat, kemudian itu yang nanti akan dibuat laporan ya. Nah, kalau sudah sesuai entry kegiatan realisasi belanja sesuai dengan sistem, maka buat laporan manual sesuai pembelanjaan di sistem aplikasi SIPKS tahun 2021. Maksudnya buat laporan yang sesuai dengan di aplikasi ini. Ya seperti yang tadi saya bilang, kalau tidak sesuai takutnya nanti ketika aplikasi ini, nah di sini kan sudah ada 3 nih, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan store kembali. Ini sudah ada. Nah, takutnya nanti kalau ini sudah fix benar, kalau fix bisa, ketika sistem membaca itu tidak menemukan data Bapak Ibu. Ya, seperti tahun kemarin akhirnya rancu di akhir. Nah, saya contohkan lagi. BAP contoh ya. Saya beli kertas. Nah, beli kertas HVS. Nah, kemudian beli pulpen. Saya next. Nah, harga satuan pulpen itu kalau kuantitasnya saya masukkan 5, itu masih bisa. Tapi bagaimana kalau 10? Ternyata tidak bisa karena maksimalnya 6. Nah, kemudian biasanya kita menyesuaikan anggaran harga. Contohnya harganya di sini 3.000 ya. Nah, karena harganya 1.500, Bapak Ibu dibelikan untuk yang penting habis gitu ya. Nah, padahal ketika kita laporan ya, di sini itu maksimal 6. Nah, kalau dibuat 1.500 contohnya realisasinya 1.500, maka kan harusnya 12 jumlahnya ya. Jumlahnya di sini harusnya 12 untuk menyeimbangkan 3.000 tadi. Karena harganya 1.500 padahal maksimalnya 6. Nah, seperti itu di lapangan yang ada. Maka sesuaikan dengan pembelanjaan di sistem aplikasi, bukan secara manual. Nah, kemudian kalau sudah sesuai, buat laporan manual sesuai pembelanjaan. Nah, kalau sudah tahu teknisnya, maka silakan buat buku pembantu bank, dimasukkan semuanya. Ya, mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dimasukkan. Angka saldo ini harus sama dengan angka saldo di rekening Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai berbeda sedikit pun ya. Nah, di bulan Juni kita tidak tahu karena rekening baru muncul tanggal 5 sampai
6 ya, tinggal 5 atau 6 setelah akhir bulan. Nah, maka bunga bank atau pajak bank saya tidak tahu. Di sini saya kosongin terlebih dahulu. Tapi karena kasnya itu sudah saya ambil di bulan Juni, maka Mei, maka di bulan Juni kas pasti nol. Ya, itu logisnya. Kemudian kalau sudah banknya sudah kita entry, kemudian kita masuk ke buku pembantu kas mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, di bulan Juni ini kita ada di bulan Mei kita ada penarikan melalui teller ya, penarikan dana Bobda semester 1. Nah, kemudian dientrykan sesuai sistem tadi. Contohnya gaji sudah sesuai dengan sistem di SIPKS. Kemudian pembelian juga sudah sesuai dengan sistem di SIPKS. Jangan mengacau ya, maksudnya itu tidak sesuai kemudian ketika kita entry ternyata salah semua. Yang penting alokasinya sudah benar, itu saja. Langkah awal yang tadi yaitu rekap perencanaan alokasi, jangan sampai ada perbedaan selisih. Kenapa? Nanti bingung dengan. Kalau ada perbedaan selisih, silakan dikembalikan dengan bunga dan pajak bunganya yang yang selisihnya tadi. Itu teknisnya. Kemudian kalau kasnya sudah ketemu dan sudah benar, ya, kemudian kita melari ke buku kas umum atau BKU. Nah, di BKU Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, di akhir ini apakah sudah sama antara buku bank dan kas? Kalau di total sudah sesuai. Nah, apabila sudah sesuai, maka langkah tekniknya sudah benar ya. Ingat, langkah teknisnya sudah benar. Berarti kalaupun nanti ada selisih, kemungkinan ada beberapa yang harus diperbaiki, nggak semuanya. Tapi kalau selisihnya banyak, nah itu berarti ada permasalahan. Tapi kalau sudah benar, tapi ketika nanti di cross check kok masih ada selisih, kemungkinan ada kendala ya, ada beberapa teknis yang salah entry. Itu. Nah, kalau sudah semuanya sudah selesai, buku bank, kas, dan pajak sudah semuanya, maka kita merekap pembelanjaan kita dan kemudian mencari apakah sisa saldo atau sisa belanja kita sama. Setelah kita rekap ya. Di sini kan ada kas nih, harusnya kan kita mengembalikan sesuai dengan kas yaitu 308908. Ini contoh ya. Silakan Bapak Ibu sesuaikan saja. 308908 ini saya contohkan. Nah, kemudian saya masuk ke rekapitulasi. Nah, ini saya aplikasi yang saya buat sendiri. Nah, ini saya contohkan. Ini aplikasi yang murni saya buat sendiri, tidak ada bantuan siapa-siapa dan tidak minta siapa-siapa. Contoh di sini anggaran untuk ATS itu tidak ada ya. Ini sudah saya sesuaikan dengan alokasi saya, jadi ini sudah ngelink ke sini. Nah, untuk ATS tidak ada, yang ada hanya BAHP ya, BAHP saja. Maka saya entrykan rekap dulu pembelian BAHP. Saya masuk ke kas, berapa pembelian BAHP saya? Kertas HVS F4 yaitu 200-400. Nah, saya lihat di pembelanjaan kertas HVS 200-100. Ternyata kertas HVS saya beli 200-100. Ini contoh ya, 200-100. Saya masukkan harganya itu 4 rem, saya beli 4 rem. Harganya 50-100. 200-400 ya. Tidak ada PPN, maka saya nolkan. Nah, kalau ada PPN saya kasih 10, langsung menjumlah sendiri secara teknis. Nah, karena tidak ada saya nolkan. Maka tidak ada penambahan jumlah. Kalau ada PPN maka dia otomatis akan menambah sendiri. Nah, oke. Setelah itu saya cek. Nah, di sini sudah masuk 200-400 ya.
Kita lihat pembelanjaan. Nah, di sini kertas HVS 200-100. Saya lihat apakah di kas saya 200-100. Nah, ternyata 200-400 ya. Ini mungkin salah ketik ya, maklum mungkin malam. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini pemeliharaan tidak ada, yang ada hanya honor ya, honor. Ya, kita lihat ini 200-400 tadi. 200-400. Saya masuk ke honor. Biaya upah honor, saya klik angkanya, maka di sini masuk. Nah, di sini saya tinggal entry saja. Ini sudah saya rekap untuk honor. Ya. Saya masukkan, saya copy. Kemudian penerimaan. Merekap 1 semester ya. Ini kan ada guru nih. Ada guru, ini jenis tinggal saya kasih GTY atau GTT gitu, terserah ya. Kemudian ada ekstra. Ya, ini mulai ini sampai bawah ada ekstra. Untuk guru ekstra sendiri kan ada PPh 21. Ini saya nolkan semuanya karena tidak ada PPh. Nah, di sini ada PPh 21 karena punya NPWP semua, saya kasih 5%. Ya. Nah, untuk PPh itu tidak perlu menambah ya, karena PPh itu mengurangi dari anggaran yang ada. Ya, contohnya anggarannya 900, maka di sini 855. Penerimaan total bayarnya 855. Penerimaan 900 tapi dipotong 45.000, yaitu ini contohnya ada PPh 21, maka yang dibayarkan yaitu 855.000, bukan 900 ditambah 45, bukan ya. Nah, di sini langsung kita cek di alokasi. Nah, di sini sudah muncul. Nah, maka untuk melihat, saya lihat karena tidak ada anggaran lagi, hanya BAP dan honor. Kemudian saya masuk ke cetak untuk mencetak rekapitulasi penggunaan realisasi. Nah, di sini ya teman-teman, kan ada 499.561. Ya, ini 499.561. Ini jumlah yang harus kita kembalikan. Ini contoh ya. Kalau seperti ini, nah ini adalah yang maaf tadi ada kesalahan ini. Nah, ini jumlah yang saya kembalikan yaitu 308.908. Nah, saya cek apakah sudah sama dengan 308.908, ternyata sudah sama. Itu 308.908. Oke. Maka sisa kas yang akan saya kembalikan ke Kasda sudah sesuai dengan acuan yang saya buat. Nah, seperti itu. Jadi nanti ke depan pada saat pengembalian keseluruhan dana beban yang tersisa, baik itu bunga dan penerimaan secara kas, maka saya tidak perlu ribet seperti tahun kemarin. Banyak teman-teman yang ribet karena salah dalam pengembalian, sehingga ada selisih jumlah anggaran. Nah, demikian teman-teman, apabila ada yang bingung tentang pengembalian, mungkin cara saya seperti tadi bisa digunakan, atau mungkin teman-teman ada yang lebih baik lagi, silakan. Terima kasih.
Dan mohon maaf apabila selama ini yang saya sampaikan mungkin membuat teman-teman bingung atau beberapa oknum merasa tersindir atau mungkin merasa tidak enak. Saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa, bukan manusia setengah dewa atau malaikat yang tak bersayap. Saya hanya murni membantu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan selalu bermanfaat. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Ini aplikasi murni buatan saya. Saya tidak pernah meminta dari dinas formnya. Saya hanya membuat sesuai dengan jalan pemikiran saya. Seperti contoh saya masukkan di sini, saya coba ATS gitu ya. ATS ini ada pembelian pulpen 5, harganya 3.000. Karena tidak ada PPN maka saya nolkan. Saya kembali ke alokasi. Nah, di sini maka minus 15.000. Ini aplikasi yang saya buat. Ya, minus 15.000. Nah, apabila limit sudah minus 15.000 berarti salah dalam pengentrian. Seperti itu ya. Saya tidak pernah meminta ke siapapun untuk membuatkan aplikasi. Ini murni dari saya sendiri. Kemarin yang saya sampaikan, yang saya berikan kepada teman-teman adalah murni dari saya, bukan minta dari dinas. Dan jangan sangkut pautkan dengan dinas, kasihan mereka karena mereka juga sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Bila ada kesalahan itu murni dari saya, bila ada kelebihan itu semua datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian yang saya sampaikan. Bila ada yang kurang paham, insya Allah bisa ditanyakan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam sehat. Semoga kita diberkahi dan diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maju terus perjuangan, selalu berpikir tajam. Assalamualaikum.